tahu di mana pro kontraknya itu, dengan kerugian negara 271 triliun kalau nggak salah, ya kan? Dengan hukuman berapa tahun? 4 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Ya sekarang kalau memang hakim memutuskan begitu, ya kita harus ikuti. Dalam catatannya tergantung dari jaksa, apa banding atau kasasi. Ya udah itu aja ikut. Nah, tapi ada info yang menyatakan bahwa harus dihukum 50 tahun. Undang-undang kita nggak mengatur. Undang-undang kita cuma mengatur, apalagi kaitan dengan korupsi, cuma seumur hidup dan 20 tahun. Kalau kita berbicara masuk ke ranah hukuman, seumur hidup pun tidak melebihi juga dari 20 tahun. Gitu. Kalau kita mau minta hukum seberat-beratnya, termasuk hukum mati, ya belum kena, karena undang-undang kita belum diatur di dalamnya. Harus dirubah dulu undang-undangnya kalau kita mau minta hukuman mati atau seumur hidup, atau yang kata lain bisa 50 tahun. Itu. Jadi kalau sekarang yang kita utamakan sekarang itu, ada nggak kerugian negara? Ini yang jadi masalahnya. Kenapa ada pro kontrak di sini? Yang saya lihat, saya tidak menilai perkara ini ya, saya tidak menilai perkara ini, tapi saya melihat dari kacamata hukum ini ada kerugian negara sebesar itu. Udah nggak didukung oleh data-data yang komplit ketika menghitung kerugian negara itu? Udah validasi nggak? Udah benar nggak? Sedangkan kemarin saya lihat di ada satu media yang menayangkan itu, saksi ahli aja untuk kerugian negara dia nggak bisa menjawab, gitu. Apakah ini dibuat-buat? Makanya banyak yang protes, ada pro kontrak. Ketika hakim memutuskan rendah 5-6 tahun, ya itu sah saja. Hakim bisa menilai. Kenapa hakim menilai? Kemungkinan juga kerugian negara tidak sebesar itu. Jangan kerugian negara kita nggak lihat, banyak faktor yang harus dilihat, termasuk kerugiannya, termasuk pembukuannya, semua dilihat. Jangan dihitung kerugian negara yang mana, uang negara yang mana, gitu kan? Itu aja kalau saya lihat pro kontraknya itu terjadi di situ, nggak di mana-mananya. Masalah kerugian negara itu, informasi yang saya dapat juga, izin-izinnya itu komplit, izinnya komplit semua, gitu loh. Nah, kenapa bisa terjadi hal-hal ini? Ada kerugian di mana? Apa karena emang ada kerusakan, ya kan? Lingkungan hidup, ya kita acak dulu siapa-siapa yang ada di dalamnya. Otomatis kan, ya kita mesti harus tahu pejabat-pejabat yang mana yang punya kewenangan untuk hal-hal itu kan. Nah, janganlah menghukum orang dan semua orang menyatukan atau paling tidak menjudge seseorang itu dengan kecil hukumannya. Ya kan dia udah mulai proses ini kan panjang nih. Proses hukum kan dia panjang ini kan. Ada saksi-saksinya, termasuk saksi ahli di dalamnya. Jadi kita lihat dulu nih hukumannya dia pas nggak? Menurut pendapat saya udah pas dengan hukuman itu. Karena hukuman kita itu dari 1 tahun sampai 20 tahun. Hukum kita adil nggak adil, kita jangan pukul rata semua, ya kan? Ketika orang nyuri ayam dengan ya cuma 50.000 dibandingkan dengan uang korupsi. Ini uang korupsi nggak tanggung-tanggung ini, 271 dengan hukuman cuma 5-6 tahun. Dan jadi permasalahan sekarang ini, masyarakat ini kan kecewa dengan hukum kita. Kenapa kecewa? Kok bisa sama bareng, kecil cuma 50.000 dibandingkan dengan 200, cuma beda tipis. Itulah hukum kita, ya kan? Kenapa mereka bisa lakukan itu? Kenapa? Harus kita, karena ada kesempatan, ya kan?
kesempatan itu yang diberikan oleh orang-orang pejabat-pejabat tertentu, baru dia bisa dapat fasilitas itu. Kalau bukan fasilitas itu dapat apa? Ya kan, karena ada fasilitas juga. Jadi kalau masyarakat kecewa dengan emang kecewa. Kami juga kalau secara awam bisa kami katakan juga kecewa. Kenapa nggak langsung aja dihukum mati? Ya kan? Permasalahan kan bukan itu. Permasalahan hukum kita nggak ada hukum mati untuk korupsi.